Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, jemaat di GMS Balikpapan. Kemarin dijemput Pak Yokas ngobrol, terakhir ternyata saya mengunjungi Balikpapan itu 7 tahun yang lalu, tahun 2018, sebelum pandemi COVID yang kita lalui bersama-sama bahkan. Dan 2 minggu yang lalu Pastor Yudi Kusmanto, gembala kita juga melayani di Semarang dan kami berbincang-bincang. Lalu saya senang sekali mendengar banyak cerita mengenai Anda, cerita-cerita laporan kemenangan, bagaimana jemaat di Balikpapan dan di regional Kalimantan juga mengalami pertumbuhan secara kuantitas maupun kualitas yang saya yakini apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita belum selesai Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan kita terus menjaga hati kita, menjaga hidup iman kita. Supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir. Yang setuju dan mau katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu-minggu yang terakhir di bulan ini. Dan tema besar mengenai kesembuhan, mengenai pemulihan. Tapi izinkan saya di dalam minggu terakhir bulan ini berbicara bukan hanya sekedar kesembuhan secara fisik yang kita juga sudah pasti mendengarkan firman Tuhan sepanjang minggu-minggu yang lalu mengenai kesembuhan secara fisik. Tetapi sepanjang hari ini saya ingin berbicara mengenai kesembuhan dari masalah hati. Adapun tema atau judul-judul sepanjang ibadah umum hari ini atau menu firman Tuhan adalah sebagai berikut. Umum yang pertama saya beri judul tertolak, aku diabaikan dan tidak dianggap. Umum kedua kecewa, aku adalah korban. Umum ketiga serakah untukku dan untukku. Umum yang keempat iri hati, kenapa bukan aku. Umum yang kelima sombong, aku pusat segalanya. Setelah kita berbicara mengenai kesembuhan fisik, tak lupa kita harus berbicara mengenai kesembuhan masalah hati. Dan mari kita baca dan langsung melihat ayat yang begitu terkenal mengenai hati, Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal yang keempat ayat 23, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari membaca bersama-sama ayat ini, ayat yang begitu terkenal. Mari kita membaca dengan suara keras, siap 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di salah satu terjemahan yang lain digunakan kalimat sebagai berikut. Lebih dari apapun juga. Lebih dari karir kita, bisnis kita, keuangan kita. Lebih dari apa pelayanan kita, apa yang kita cita-citakan, mimpikan. Lebih daripada goal yang kita harapkan di dalam hidup kita. Lebih dari apapun juga kita perlu menjaga hati. Karena di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan bahwa dari hatilah ditentukan batas-batas kehidupan. Jadi dari hati ditentukan panjang, lebar, dalam dan tingginya hidup kita. Jadi kalau hari-hari ini kita tidak puas dengan hidup kita, tidak puas dengan pelayanan kita, tidak berkembang, pekerjaan kita stagnan, kehidupan relasi kita dalam pernikahan tak berkembang, kita merasa sempit, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, lihat hati kita karena Alkitab kita berkata lebih dari apapun jaga hati karena dari situlah ditentukan batas hidup. Jadi kalau hidup kita mau lebar, hidup kita mau jauh tinggi, panjang lebar, dimulai dari hati yang gak kelihatan. Dan kata Ibrani dari hati, dari Amsal 4 ayat 23 yang tadi kita baca, bahasa Ibraninya menggunakan kata lev. Dan unik sekali kata lev hati itu punya 2 makna. Yang pertama makna jantung manusia secara fisik. Oleh karena itu orang kena serangan jantung bahasa Inggrisnya apa? Heart attack. Katanya sama ternyata. Kata yang sama bahasa Ibrani lev. Namun juga lev memiliki makna metaforis yaitu merujuk pada hati sebagai pusat emosi, pikiran, kehendak dan bahkan kerohanian kita.
Jadi kata hati satu sisi berbicara mengenai jantung manusia, satu sisi berbicara mengenai pusat batiniah kita. Di mana keputusan, emosi, kehendak betul-betul diputuskan di sana. Sama seperti jantung manusia begitu penting, hati kita juga begitu penting. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jantung manusia pun juga penentu hidup dan mati. Fakta unik mengenai jantung manusia kita dulu secara fisik supaya kita bersyukur dan menjaganya. Bapak Ibu Saudara, jantung manusia itu berfungsi seperti pompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan tanpa henti sepanjang umur hidup kita. Bahkan Tuhan desain jantung kita tak perlu diservis, tak perlu direparasi. Kecuali kita gaya hidupnya gak baik. Sehingga entah di ring jantungnya atau di bypass sehingga harus diservis. Tapi dari sononya Tuhan desain gak perlu diservis bahkan. Usianya lifetime. Lalu jantung kita Bapak Ibu Saudara adalah salah satu organ yang paling kuat dan tahan lama dalam tubuh manusia. Jantung berdetak sekitar 100.000 kali dalam satu hari. Atau 2,5 miliar kali seumur hidup seseorang. Lalu setiap hari jantung memompa sekitar 7.500 liter darah dalam satu hari. Karena fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau terlambat, kalau darah tidak nyampe ke bagian tubuh tertentu bisa mati dan akibatnya bisa fatal. Bapak Ibu Saudara, bahkan pembuluh darah yang dilalui oleh darah itu yang dipompa oleh jantung. Kalau disambung menyambung menjadi satu, Bapak Ibu Saudara, kira-kira jaraknya 100.000 kilometer. Lalu organ tubuh pertama yang terbentuk selama perkembangan janin dalam kandungan adalah jantung. Dan juga akhir hidup seseorang ditentukan apakah detak jantungnya masih ada atau tidak atau tit. Awal permulaan jantung, akhir kehidupan manusia juga jantung. Sama seperti jantung kita perlu jaga dengan baik, entah berolahraga, entah diet makanan yang baik, jantung kita harus dipelihara. Kata yang sama berbicara mengenai menjaga hati sebagai pusat emosi, pikiran, kehendak, kerohanian kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan, karena dari situlah ditentukan batas hidup kita. Jadi kembali kalau kita merasa sempit hidup kita, yang dilebarkan bukan hidup kita dulu. Yang dilebarkan hati kita. Dan ada tadi 5 penyakit hati dan ibadah umum yang satu ini. Yang pertama saya mau berbicara mengenai penyakit kronis yang berikut yaitu tertolak. Aku diabaikan dan tidak dianggap. Mari kita belajar bersama-sama dari satu tokoh Alkitab. Bagaimana dia menangani masalah hati yang berikut ini, yaitu tertolak, merasa diabaikan, merasa tidak dianggap. Mari kita baca Kejadian 37 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kejadian 37 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Generasi ketiga dari nenek moyang Israel atau dikenal patriark. Generasi pertama Abraham, generasi kedua adalah Ishak, generasi ketiga Yakub. Yakub punya 12 anak. Diceritakan tadi kisah Yusuf. Yusuf itu anak yang ke-11 dari 12 anak yang Yakub miliki.
Dan Yakub adalah seorang anak yang ditolak, yang dibenci bahkan oleh kakak-kakaknya. Jadi 10 kakaknya benci. Bahkan kita tahu ceritanya Yusuf mau dibunuh tapi nggak jadi. Akhirnya dia dijual. Bayangkan kakak-kakaknya begitu tega menjual Yusuf dengan harga 30 keping perak. Harga budak di masa itu. Jadi saudara-saudaranya, siblings kakaknya menganggap Yusuf tak berharga. Bahkan harganya adiknya dihargai budak yang waktu itu budak gak punya hak. Di keluarga dia ditolak. Dan ternyata tidak berhenti hanya di keluarga jasmani saja. Kita tahu ceritanya akhirnya dia tiba di Mesir, kerja di rumah seorang tuan yang baru namanya Potifar. Mari kita lihat penolakan yang berikutnya yang Yusuf alami. Kejadian 39 ayat 11 sampai ayat 20. Kejadian 39, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat-tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bukan hanya di rumahnya sendiri dia ditolak, di negeri orang karirnya sudah menanjak, dia jadi orang kepercayaan, dia juga dihianati, difitnah, ditolak. Sepertinya Yusuf tidak diinginkan oleh siapapun juga. Dari perjalanan Yusuf kita memperoleh hikmat yang pertama. Penolakan adalah bagian alami dari kehidupan. Penolakan adalah bagian dari perjalanan hidup, bukan akhir dari kisah kita. Jangan biarkan penolakan menghentikan langkah, namun jadikan pelajaran berharga yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Bapak Ibu Saudara, ternyata sepanjang hidup kita, dari waktu ke waktu, selalu ada datang penolakan. Dimanapun, kapanpun, bahkan di semua level kehidupan kita. Dan kalau kita tidak jaga hati kita, penyakit yang berikut ini tertolak. Bisa membuat hati kita rusak, padahal hati menentukan batas kehidupan. Saya bawa di dalam bentuk tabel, semoga memudahkan Anda, memudahkan kita membayangkan penolakan di setiap fase hidup. Bahkan dimulai dari kandungan. Seorang ibu hamil yang stres, depresi, bahkan menolak bayi dalam kandungannya atau sempat mau menggugurkan, berakibat kepada gangguan emosional dan perkembangan otak terganggu buat bayi yang sedang dikandung oleh seorang ibu. Bahkan ketika anak itu sudah lahir usia 0 sampai 5 tahun, kondisi penolakan biasanya kurang kasih sayang, tidak diperhatikan. Akibatnya anak itu akan bertumbuh sulit percaya atau sebaliknya agresif. Pokoknya menghalalkan segala cara, pokoknya yang penting hasil, disikat semua. Bertumbuh menjadi anak umur 6 sampai 12 tahun, penolakan dari keluarga, dibully teman-teman. Sehingga menjadi minder, sulit bersosialisasi. Bertumbuh remaja umur 13-19 tahun bisa menghadapi penolakan, hubungan pertemanan, bahkan mulai jatuh cinta.
mulai mungkin ditolak cintanya, cintanya bertepuk sebelah tangan, membuat remaja, teenager, anak-anak kita depresi, cemas, narkoba. Setelah dewasa pun kita bekerja, meniti karir, membangun bisnis, menikah pun kita bisa mengalami penolakan di dalam hubungan romantis kita, relasi kita dengan pasangan, di dalam pekerjaan kita bisa ditolak, di dalam lingkungan sosial masyarakat. Akibatnya menjadi stres, sulit berelasi, bahkan di usia tua, lansia. Atau di GMS pengembalaan disebut GMS senior. Dianggap tidak produktif, menyusahkan. Sudah tinggal sebentar lagi dijemput dalam kekekalan begitu. Akibatnya gangguan mental dan tidak berharga. Lihat Bapak Ibu Saudara. Di setiap fase hidup manusia, bahkan belum anak itu lahir dari kandungan, bisa dia menerima paparan penolakan bahkan sampai orang tua sekalipun. Anak-anaknya merasa orang tuanya sudah lagi tidak berguna, menyusahkan, merepotkan. Dulu masih kuat, sekarang gak bisa apa-apa. Harus dibopong, harus digendong, harus dirawat seperti anak kecil. Setiap fase kita bisa dipapar dengan penolakan. Tapi belajar kembali dari keputusan Yusuf, kita mempunyai antidot, obat penawar yang pertama adalah fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Hidup ini penuh dengan hal-hal di luar kendali kita. Tetapi kita selalu punya pilihan untuk meresponi dengan bijaksana. Jadilah tuan atas sikap kita. Kita bukan korban keadaan. Mau hari ini kita sudah dewasa, mau hari ini kita lansia, mau hari ini kita sudah bekerja, atau kita masih anak-anak. Di setiap fase kita bisa ditolak. Keputusan kita lah, apakah kita bisa terjangkiti virus yang satu ini, virus tertolak. Atau kita memutuskan, memang mungkin orang di sekeliling kita, kondisi menolak kita. Tapi kita tidak izinkan itu menghancurkan hati kita, sehingga kita terjangkit dengan virus yang namanya penolakan. Karena setiap fase musim hidup kita pasti bisa berjumpa dengan yang namanya penolakan. Mau di gereja, mau di tempat pekerjaan, mau di keluarga, mau di lingkungan sosial masyarakat. Dimanapun oleh siapapun. Tapi keputusan kitalah yang menentukan. Sehingga ada orang berkata begini, kita tidak bisa melarang katanya burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa menghalau burung kalau mau bersarang di atas kepala kita katanya. Ada hal yang di luar kontrol kita, gak perlu bingung kalau di luar kontrol kita. Tapi yang kita bisa kontrol yaitu keputusan kita, itu menentukan apakah kita terjangkit dengan virus penolakan atau tidak. Berapapun usia kita, dimanapun level kehidupan kita. Mari kita lanjutkan pembacaan kita, kisah mengenai Yusuf. Di tengah-tengah orang-orang yang menolak, mari kita lihat Tuhan tetap berkasih karunia kepada Yusuf dan kepada kita. Mari kembali kita lihat Kejadian 37 ayat yang ketiga. Di tengah-tengah penolakan Tuhan tetap kirim orang-orang yang peduli dengan kita. Kejadian 37 ayat yang ketiga dikatakan Israel atau ayahnya yaitu Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Di tengah-tengah kakak-kakaknya menolak dia, sepakat menolak dia. Tapi Tuhan kirimkan yaitu ayahnya Yusuf yang namanya Yakub mengasihi dia. Demikian juga dalam tempat pekerjaan kita lihat Kejadian 39 tadi ayat 3 sampai 4 terlebih dahulu. Kejadian 39 ayat 3 sampai 4 setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Di tengah penolakan, di tengah kehidupan Yusuf di negara asing, Tuhan bisa pilih, Tuhan bisa utus namanya Potifar untuk menunjukkan kasih kepada Yusuf. Tak berhenti sampai di situ, Kejadian 39 ayat 21, mari kita lihat. Kejadian 39 ayat 21 dan 22. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Di tengah-tengah banyak hal yang bisa menolak kita di setiap tempat. Di setiap kilometer kehidupan, Tuhan kirim orang-orangnya yang mencintai, mengasihi dan peduli dengan kita. Di tengah-tengah saudara-saudara Yusuf menolak, Tuhan pakai ayahnya mencintai, mengasihi Yusuf. Di tengah-tengah tempat pekerjaannya di negeri asing, Tuhan pilih Potifar menunjukkan kasih. Kita tahu ceritanya karena difitnah tadi istri Potifar, Yusuf masuk dalam penjara. Di penjara Tuhan pakai kepala penjara untuk support mengasihi Yusuf. Sehingga hikmat yang kedua berbicara mengenai tertolak adalah Tuhan selalu menyediakan orang-orang yang mengasihi kita. Di tengah penolakan Tuhan selalu mengirimkan orang-orang baik untuk menguatkan kita. Jangan menutup diri karena bantuan mereka adalah berkat yang tak terduga dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kondisi hidup kita yang menolak, mengabaikan, tidak menganggap di setiap kilometer kehidupan, Tuhan selalu mengutus seseorang atau beberapa orang dalam hidup kita, termasuk dalam gereja, dalam connect group, Tuhan kirimkan orang-orang itu. Di tengah-tengah Daud contohnya misalkan dia pun anak ke-8 tidak dianggap oleh kakak-kakaknya. Bahkan ayahnya pun Isai menolak dia. Tuhan kirimkan namanya sahabat namanya Yonatan. Dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Bahkan satu saat ketika Elia nabi hebat itu baru selesai menurunkan api dari langit. Lalu membunuh 450 nabi Baal. Lalu ratu yang berkuasa waktu itu mengancam Ratu Isabel mau membunuh Elia. Elia kabur masuk ke gua. Lalu dia ingin mati karena dia merasa sendirian. Tapi Tuhan berkata begini, Elia kamu gak sendirian. Ada 7.000 orang yang juga tidak mencium kaki Baal. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendirian di tengah-tengah penolakan. Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang peduli, mengangkat, menghibur, menolong, menopang kita. Termasuk dimulai dari keluarga kita. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus memastikan juga hidup kita itu berperan dengan baik supaya anak-anak kita sendiri secara darah daging tidak merasa ditolak atau mereka merasa tidak diabaikan. Tetapi ada sebuah trust, mereka tahu mereka dicintai, mereka dikasihi. Dan menurut seorang pakar parenting namanya Dr. Daniel Amen, dia berkata begini, ikatan atau bonding adalah salah satu dari 7 percakapan inti core conversation yang membentuk kesehatan mental anak yang kuat. Kita tidak akan pernah memiliki pengaruh yang kuat tanpa relasi, tanpa hubungan yang dijalin. Dan relasi yang kuat itu cuma butuh 2 hal utama. Yang pertama adalah meluangkan waktu, yang kedua mendengar secara aktif. Jadi ketika kita meluangkan waktu dan mendengar secara aktif kepada lawan bicara kita, entah itu pasangan kita, entah itu anak-anak kita di rumah, terciptalah ikatan bonding. Bonding membuat trust, kepercayaan bertumbuh sehingga seseorang tidak merasa ditolak, tidak merasa diabaikan. Mungkin ada yang berkata, Pastor Bernard, saya setelah pulang kerja juga di rumah. Tapi lihat apakah di rumah itu kita bangun ikatan betul atau tidak. Jangan-jangan sang ayah, si ayah sibuk dengan handphonenya sendiri, media sosial atau ngecek mungkin kurs dolar berapa. Mungkin dia investasi saham, dia ngecek, dia sibuk sehari-hari di rumah. Memang fisiknya di rumah, tapi dia scrolling handphonenya. Si istri sibuk nonton drakor, dracin atau drain, drama India mungkin. Anaknya sibuk main game online, memang di rumah, tapi semua sibuk masing-masing. Itu bukan membangun ikatan, itu me time, itu waktu sendiri, tak pernah ada bonding.
Sampai kita meluangkan waktu dengan seseorang dan kita berbicara secara aktif. Aktif tuh begini, kita mendengarkan dia baik-baik dan mengerti emosi apa yang sedang dia sampaikan lewat kata-katanya. Entah marah, sedih, kecewa, lagi tertekan. Kalau kita mendengar secara aktif, bahkan bukan secara aktif, katanya harus deep listening, mendengar secara dalam, maka bonding itu tercipta. Ikatan tercipta sehingga trust itu makin kuat dan akhirnya orang tidak merasa tertolak. Begitu pula di dalam pelayanan, makanya para pemimpin CG kalau kita hanya berjumpa dengan anggota CG kita hanya pas hari CG, bondingnya gak kuat. Tapi kalau di luar CG kita berjumpa dengan mereka, spend time waktu dengan mereka, entah lakukan aktivitas bersama atau ngobrol, pasti CG-nya kuat hubungannya. Berlaku ikatan bonding itu mau di keluarga, mau di gereja, mau di tempat pekerjaan. Ketika bonding dibangun, ikatan kuat, trust bertumbuh, orang tidak merasa ditolak dan tidak merasa diabaikan. Bahkan di keluarga kita, kehadiran dan percakapan seorang ayah, khususnya pada saat makan malam, menstimulasi anak-anak untuk berprestasi di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran ayah merupakan penyebab yang sangat kuat terjadinya kenakalan anak-anak dan kemiskinan. Jadi kalau anak kita nakal, susah diatur, jangan salahkan tetangga Bapak Ibu Saudara. Karena kita gak pernah duduk bareng ketika terutama makan malam. Kenapa makan malam? Kalau makan pagi itu kan memang buru-buru mau ke tempat pekerjaan. Kalau anak kita masih sekolah, kita mau aktivitas. Kalau siang ya gak ketemu karena punya kegiatan masing-masing. Biasanya malam lebih sering ketemunya dan waktu lebih panjang. Dan berbicara dari hati ke hati, di situ bahkan memicu anak itu untuk berprestasi di dalam sekolahnya, di dalam karir pekerjaannya. Karena ada bonding. Begitu hebatnya kekuatan dari ikatan. Saya dengan istri praktekkan itu bagi kedua anak kami. Anak pertama dengan anak kedua, cara spend time waktunya berbeda. Anak yang pertama mirip saya, suka olahraga. Jadi beberapa aktivitas olahraga kita lakukan bersama. Lalu di luar itu kami ngobrol hati ke hati juga. Dia kelas 2 SMA hari ini, satu saat dia jatuh cinta kepada seseorang. Dia cerita sama saya minta izin untuk dia boleh pacaran. Lalu saya ajari dia bagaimana pacaran itu nanti dulu. Gak usah serius dengan seseorang, satu orang kamu pilih. Ingat kamu masih muda, lebih baik kamu berteman dengan banyak orang. Saya ajari, bahkan anak saya yang pria yang pertama kelas 2 SMA itu mau terbuka dengan saya. Meskipun di usia dia pastinya tekanan dari teman-teman sebaya begitu kuat. Tetapi karena bonding yang dibangun, kami punya hobi yang mirip olahraga. Kami suka masak juga, kami sering tukar ilmu masak. Meskipun bukan berarti ini Pastor Benat ahli banget seperti chef. Enggak ya. Jadi ya makanan-makanan sehari-hari kami suka tukar pikiran untuk buat masakan di rumah. Anak saya yang pertama cowok juga suka masak. Aktivitas bersama di situ bonding terbangun. Kalau anak yang kedua masih kelas 6 SD, perempuan biasanya di jam malam jam 9 kalau saya nggak keluar kota, saya ke kamarnya sambil saya pijit kakinya. Begitu dia paling suka direfleksi, dipijit kakinya sama papanya. Karena mungkin dia tahu papanya pendeta ya. Karena papanya pendeta ada pengurapan sehingga pijitannya. Enggak ya, nggak ada hubungan sama pengurapannya. Sambil dipijit kakinya dia cerita, karena cewek kan pulsa bicaranya lebih banyak. Dia cerita aktivitas sepanjang hari itu, kami bercanda bersama. Jadi antara anak yang pertama, anak yang kedua, beda pembicaraannya, beda hal yang dibicarakan. Tapi saya menyadari perlu bonding, perlu ikatan yang sengaja dijalin. Bahkan penelitian Harvard University yang dilakukan secara longitudinal 60 tahun. Hubungan batin dengan orang tua akan membuat anak pertama punya hubungan relasi yang sehat katanya. Jadi kalau anak dekat dengan orang tua, relasi hubungan sehat. Yang kedua katanya anak 5 kali lebih menyukai olahraga, aktivitas fisik. Kalau anak dekat orang tua. Yang ketiga, anak itu suka mengembangkan relasi. Yang keempat, seimbang antara lembur, tidur, dan kerja. Bahkan yang terakhir, anak yang dekat dengan orang tua sedikit yang mengalami stres. Begitu powerful, begitu hebatnya
begitu kuatnya ikatan bonding yang terjalin. Bisa melenyapkan ketakutan, keraguan, penolakan, bahkan trust, kepercayaan terbangun, terjalin dengan begitu sangat baik. Dan kembali dari cerita Yusuf, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, Tuhan selalu utus orang-orangnya yang peduli, yang mencintai, yang mengasihi. Sehingga Yusuf menjadi orang yang kuat, orang yang tough. Salah satunya kenapa dia kuat, umur 17 tahun dia dapat mimpi, kita tahu ceritanya. Baru umur 30 tahun baru mimpi itu digenapi. Kenapa 13 tahun dia begitu kuat di rumah Potifar, dia difitnah istri Potifar, di penjara dia dilupakan juru minum juru roti. Kalau Anda tahu kisahnya, akhirnya dia berujung kepada menjadi orang nomor kedua di Mesir. Ingat Mesir waktu itu negara superpower, hari ini seperti kayak US, Amerika atau Rusia atau China. Dulu Mesir sebagai penguasa dunia, berarti gak main-main posisi Yusuf. Kenapa Yusuf kuat bertahan? Karena dimulai masa remaja, masa kecilnya, dia dekat dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari waktu ke waktu Tuhan mengirim orang-orang di sekitar kita. Kita perlu menghargai, kita perlu membangunnya dengan baik, jangan merusakkan relasi. Bahkan menurut penelitian Bapak Ibu Saudara, kesepian lebih membunuh daripada obesitas atau kegemukan. Ditulis seperti ini, kesepian dan isolasi sosial dapat meningkatkan resiko kematian dini hingga 50%. Bahkan keduanya telah dikaitkan dengan pemicu kesehatan yang buruk seperti Alzheimer dan penyintas kanker. Orang-orang yang survivor cancer atau penyintas kanker tidak lagi bisa mampu bertahan ketika dia merasa sendirian, merasa kesepian. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar kita, itu adalah blessing. Dan bukan hanya orang lain buat kita, berarti kehadiran kita pun adalah berkat buat seseorang atau beberapa orang, termasuk keluarga dan anak-anak kita. Kalau itu yang terjalin, kalau itu yang terbangun, koneksi yang hebat, koneksi yang sehat, maka seseorang bisa mampu menghadapi virus penolakan. Sehingga hatinya dijaga dengan sangat baik. Oleh karena itu antidot atau obat penawar yang kedua adalah terima pertolongan dan kebaikan Tuhan melalui orang lain. Yusuf menjadi seseorang yang begitu tangguh menghadapi penolakan dan situasi kehidupan yang berubah-ubah karena hatinya penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Mari belajar menerima kebaikan pertolongan orang lain. Di satu sisi yang sama berarti mari belajar memberikan perhatian dan kasih kepada orang lain. Karena kehadiran orang lain merupakan pertolongan Tuhan, sebaliknya juga kehadiran kita adalah berkat atau pertolongan Tuhan bagi orang lain. Kalau kita bisa melihat itu, kalau kita bisa berfungsi begitu, maka kita sedang menjaga hati kita di dalam segala kewaspadaan. Karena dari hatilah ditentukan panjang, lebar, dalam dan tingginya kehidupan kita. Dan mari kita lihat ayat-ayat terakhir bagaimana Yusuf berhasil di dalam hidupnya. Kita akan menemukan nanti hikmat yang ketiga. Tapi sebelumnya mari kita kembali Kejadian 39 ayat pertama sampai ketiga. Ada kata-kata yang diulang oleh penulis Alkitab. Kejadian 39 ayat pertama sampai ketiga. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini nanti kalimat yang diulang 3 kali. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan, diulang. Ada kalimat yang diulang, Tuhan menyertai sehingga Tuhan membuat berhasil.
Satu tempat ketika dia ada di rumah Potifar. Mari kita pindah tempat ketika Yusuf ada di dalam penjara. Kita lihat Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Perhatikan bahkan di dalam ayat 21 kalimat pertama, tetapi Tuhan menyertai. Lalu kemudian dan kepala penjara ayat 22. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena kembali diperhatikan Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di rumah Potifar ditulis demikian, di penjara juga sama. Mari kita lihat babak terakhir dari kisah Yusuf ketika dia menjadi penguasa di Mesir. Kejadian 41 ayat 38 sampai 41. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bahkan di Mesir, Firaun sebagai pemimpin tertinggi bangsa itu berkata, siapa lagi orang yang dipenuhi oleh roh Allah? Berarti dia menyatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dia dilantik karena Yusuf tahu kalau orang jenis ini dilantik menjadi partner, menjadi orang yang ikut memerintah bersama dia, bangsanya akan aman. Dan ingat, Mesir waktu itu adalah negara superpower, penguasa dunia. Jadi bisa dibilang pengaruh Yusuf itu ke seluruh dunia. Kalau kita jeli Bapak Ibu Saudara ternyata diulang 3 kali. Nah Alkitab kita itu gak pernah iseng kalau nulis sesuatu diulang. Diyakini Musa yang menulis kitab Kejadian di dalam inspirasi Roh Kudus. Karena kita yakin Alkitab kita ditulis oleh 40 penulis lebih. Latar belakang macam pekerjaan, kepribadian berbeda-beda. Tapi semuanya diinspirasi Roh Kudus. Maksudnya begini, mereka dituntun Roh Kudus untuk menulis sesuatu yang penting, yang harus di-highlight, yang harus ditulis. Semuanya gak bisa ditulis. Yang penting yang harus ditulis. Berarti memang tuntunan Roh Kudus. Dan ingat pula Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita perjanjian lama ditulis dalam sastra Ibrani, sastra orang Yahudi. Dan sastra Ibrani punya majas tertentu, namanya majas tautologia. Berarti kalau sesuatu diulang itu karena ada sesuatu yang penting. Kalau satu kali disebutkan itu biasa. Kalau 2 itu very berarti sangat. Kalau 3 itu berarti extremely. Jadi sebuah prinsip kehidupan yang ditanam secara ekstrim. Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai. Atau Tuhan menyertai itu yang membuat Yusuf berhasil. Secara ekstrim nilai itu ditaruh di dalam kehidupan umat Tuhan di zaman itu. Tapi prinsip yang sama kan Alkitab gak pernah lekang, aus, gak pernah kuno. Segala zaman termasuk sampai zaman hari ini. Prinsipnya tak pernah berubah, prinsip kerajaan sorga. Kita berhasil karena Tuhan menyertai. Tuhan menyertai membuat kita berhasil. Di tengah-tengah dunia yang bisa menolak kita. Kalau kita memastikan kita disertai Tuhan. Tuhan menyertai kita. Kita akan bisa melewati segala situasi, kondisi yang sukar sekalipun. Oleh karena itu hikmat yang ketiga sehubungan dengan tertolak Bapak Ibu Saudara adalah percaya kepada penyertaan Tuhan. Manusia mungkin menolak kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Penyertaan Tuhan adalah jaminan bahwa kita selalu memiliki tempat yang paling aman. Tempat di dunia yang paling aman adalah penyertaan Tuhan. Bukan lokasi tertentu.
Apa tempat teraman bagi Bapak Ibu Saudara? Pekerjaan hari ini yang lagi di puncak, aset banyak yang kita miliki, koneksi dengan orang-orang penting, pejabat, orang kaya, orang terkenal, apakah itu tempat aman bagi kita? Pencapaian kita, prestasi kita, hikmat kita, kesehatan fisik kita, apakah itu tempat aman bagi kita? Gak ada tempat aman Bapak Ibu Saudara selain yang namanya penyertaan Tuhan atau hadirat Tuhan, the presence of God. Saya jadi teringat seorang fotografer, presiden legendaris Amerika Serikat namanya John F. Kennedy. Fotografernya itu namanya Jack Lowe. Jack Lowe itu dapat kehormatan menjadi fotografer resmi presiden Amerika waktu itu. Dan di zaman itu fotonya pakai negatif film, karena tidak seperti sekarang, pakai digital. Dan Jack Lowe ini punya sekitar 40.000 foto-foto dari JFK. Dan dengan teliti menyimpan, mengurus foto-foto yang tak ternilai harganya itu. Lalu kalau mungkin harus dipublikasikan, entah pemerintahan, media butuh, dia yang kasih foto itu. Dari 40.000 foto John F. Kennedy mungkin hanya sekitar 400 foto yang baru dipublish. Masih banyak, 40.000 negatif fotonya belum dicetak atau belum dipublish. Lalu Jack Lowe berpikir tempat mana yang paling aman untuk menyimpan negatif foto itu. Lalu dia memutuskan dia menyimpan di peti besi Chase Bank milik JP Morgan di kota New York, Amerika. Namun Jack Lowe meninggal pada tahun 2001 bulan Mei. Dan bulan September di tahun yang sama, seluruh foto-foto itu ikut musnah karena peti Chase Bank itu berada di World Trade Center yang hancur dalam serangan teroris tanggal 11 September 2001. Kita tahu kisahnya hari ini kalau kita ke New York. WTC sudah peninggalannya dibuat 2 kolam besar dengan nama-nama orang-orang korban di situ. Lalu di sampingnya dibuat One World Trade Center, gedung yang baru. Yang dipikir tempat paling aman, New York, tempat orang berbisnis, kota yang begitu maju, perdagangan apa, saham, indeks semua ada di sana. Tiba-tiba siapa menyangka tahun 2001 The Twin Tower itu hancur tanggal 11 September. Bapak Ibu Saudara, tak ada tempat aman dalam hidup kita. Mau kekayaan kita hari ini, mau bisnis kita. Kita menyadari ketika pandemi COVID-19 yang lalu, banyak orang kaya pun jatuh miskin seketika. Dan sebaliknya, banyak orang-orang yang gak dianggap tiba-tiba menjadi kaya. Kalau kita ngomong soal kekayaan. Mau ngomong soal kekayaan, mau ngomong soal kesehatan, mau ngomong soal koneksi, mau ngomong soal apapun dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat aman. Tempat paling aman kalau kita tahu kita berada dalam rencana kehendak Tuhan. Tuhan menyertai kita meskipun kita kena imbas daripada dunia mungkin mengalami krisis seperti contohnya hari-hari ini perdagangan pertempuran dagang China, Amerika, semua berdampak pada makroekonomi, mikroekonomi pun berdampak. Kita pun juga kena dampak ya anak-anak Tuhan. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, penyertaan Tuhan, meskipun kena imbasnya, saya meyakini kita bisa melewatinya dengan sangat baik meskipun mungkin butuh waktu untuk melewatinya. Tapi karena Tuhan menyertai, kita gak jadi stres, kita gak depresi, kita gak jadi orang gila. Kita bisa menghadapinya dengan baik karena Tuhan menyertai, dia menjadi sumber kekuatan yang tak terbatas. Mungkin langkahnya seolah-olah lambat, tetapi pasti bisa dituntunnya kita di dalam kemenangan. Dan tak kebetulan penulis kitab Kejadian yang diyakini Musa menulis berulang kali sampai 3 kali menyatakan Tuhan menyertai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Alkitab, kalau ada perkataan yang diulang, Tuhan itu gak pernah iseng. Contoh misalnya ketika Yosua menjadi pemimpin pengganti Musa, ada 3 kalimat juga yang diulang. Apa itu? Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa diulang? Tuhan gak pernah iseng, gak pernah kurang kerjaan. Kenapa ditulis demikian? Karena kalau kita pelajari, Yosua menggantikan kepemimpinan Musa yang begitu karismatik, yang begitu hebat. Sehingga ada perasaan minder, perasaan tak sanggup, perasaan gak bisa.
Tuhan harus secara ekstrim berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebagai pedoman kalau kita baca Alkitab, kalau ada sesuatu yang diulang. Ingat sastra Alkitab kita ditulis dalam sastra Ibrani. 3 kali berbicara mengenai extremely. Sama juga kayak kudus. Kenapa kudus itu diulang 3 kali? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena Tuhan itu ekstrim kudusnya. Dia maha kudus. Oleh karena itu antidot yang ketiga di tengah-tengah virus penolakan adalah memastikan diri berada dalam kehendak Tuhan. Di tengah badai kehidupan, tempat teraman adalah berada dalam kehendak Tuhan. Di sana kita menemukan ketenangan dan jaminan perlindungannya. Kalau masalah berat, jangan keluar dari rencana Tuhan. Jangan halalkan segala cara, itu membuat kita keluar. Kalau keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari penyertaan Tuhan, gak tunggu waktu lama, pasti hancur. Tapi kalau problem, masalah, tantangan menghimpit hidup kita, tapi kita tetap dalam hadiratnya, tetap dalam rencananya, dalam firman-Nya, itu tempat yang paling aman. Sebentar lagi Tuhan akan menuntun kita di dalam kemenangan. Sehingga sepanjang kita belajar kisah mengenai Yusuf, seseorang yang kenyang dengan penolakan, kita belajar ada 3 aplikasi penerapan yang sederhana yang saya dorong Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama adalah fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Banyak hal yang tidak bisa kontrol. Fokus adalah hal-hal yang kita bisa kontrol, yaitu keputusan kita. Yang kedua, terima pertolongan dan kebaikan Tuhan melalui orang lain, termasuk juga kita berbuat baik dan tolonglah orang lain. Karena Tuhan menitipkan juga berkatnya bagi orang lain lewat hidup kita. Dan yang terakhir, memastikan diri kita berada dalam kehendak Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan, doa saya kita bisa menang. Penyakit hati yang pertama ini yaitu penolakan. Aku ditolak, aku diabaikan, aku tidak dianggap. Kita bisa menang, kita tidak kecewa, kita tidak burn out, tidak menyalahkan orang lain, menganggap diri kita korban. Tapi kita akan terus berjalan dalam anugerah Tuhan dan menyelesaikan sampai garis akhir. Ingat, lebih dari apapun juga, jagalah hatimu karena dari situlah ditentukan batas-batas kehidupan. Yang setuju dan mau kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang pelayan praise and worship, mari maju ke depan.